Terjadi peningkatan volume sampah yang luar biasa dan posisinya belum terpilah. Sehingga kemudian semua ditaruh di TPA begitu saja. Nah, plus yang kedua adalah persoalan kerusakan alat yang terjadi di sini, terutama alat yang dimiliki oleh teman-teman dari LH. Nah, ini tadi saya sudah instruksikan langsung segera hari ini PUPR karena punya eskavator, PUPR-nya pindah ke sini alatnya dulu untuk bantu dorong rapiin sampah-sampah yang berjajar di pinggir itu ke tengah, sehingga kemudian teman-teman yang antri nanti akan masuk sampah baru bisa cukup punya space yang kemudian maksimal ya. Saya minta tolong betul Pak Khalil, kemudian teman-teman yang beroperasi di sini. Satu kan kita dapat banyak sekali keluhan dari masyarakat terkait sampah dalam beberapa hari ini ya. Saya minta ini segera dilakukan penanganan supaya kemudian posisinya bisa kembali normal. Tadi saya sudah diskusi dengan teman-teman. Jadi memang problemnya adalah volume sampah yang luar biasa. Selama mungkin setelah Lebaran ya kira-kira gitu, terjadi peningkatan volume sampah yang luar biasa dan posisinya belum terpilah. Sehingga kemudian semua ditaruh di TPA begitu saja. Nah, plus yang kedua adalah persoalan kerusakan alat yang terjadi di sini, terutama alat yang dimiliki oleh teman-teman dari LH. Nah, ini tadi saya sudah instruksikan langsung segera hari ini PUPR karena punya eskavator, PUPR-nya pindah ke sini alatnya dulu untuk bantu dorong rapiin sampah-sampah yang berjajar di pinggir itu ke tengah, sehingga kemudian teman-teman yang antri nanti akan masuk sampah baru bisa cukup punya space yang kemudian maksimal ya. Tapi kalau melihat cerita ini tadi memang alat ini kan sudah sering rusak. Jadi nanti mungkin Pak Sekda kita akan coba nanti berkomunikasi ya dengan teman-teman di DPRD untuk kemudian minta penambahan alat baru terkait dengan pengelolaan sampah ini supaya ada cukup backup ya, seandainya ada alat yang rusak kemudian ada alat baru yang hadir plus dilakukan maintenance terhadap alat yang lama, sehingga kemudian bisa mempercepat proses pengaturan dari sampah-sampah yang masuk ke sini. Dan mungkin di bulan-bulan Juni insya Allah kan sudah akan hadir alat insenerator itu tadi dari bantuan dari teman-teman Jarum yang kita harapkan dapat sedikit mengurangi volume sampah karena membakar kan, karena membakar sampah-sampah yang ada sehingga sedikit bisa mengurangi volume, walaupun juga kita sama-sama tuh nggak bakal bisa menyelesaikan 100% juga karena kapasitas tentu saja. Nah, tapi semua ikhtiar-ikhtiar tadi coba kita lakukan semaksimal mungkin sehingga tata kelola sampah yang ada di Kudus ini bisa semakin lebih baik lagi. Mungkin opsi yang terakhir untuk jangka panjang adalah perluasan lahan, karena kita hitung kapasitas TPA di sini maksimal hanya 3 tahunan lagi sampai kemudian maksimal, sehingga 3 tahun ini waktu ini kan cepat sekali, sehingga nanti kita akan pikirkan perluasan lahan yang ada di TPA ini sehingga bisa cukup menampung semua sampah-sampah yang ada di Kabupaten Kudus. Kapan sih Pak ini Pak? Kalau sejak kapannya seperti yang tadi disampaikan dan juga hasil dari pemantauan kami di lapangan itu sejak sebelum Lebaran, sebelum puasa. Sebelum puasa kemudian sampai dengan hari ini ya memang kondisinya seperti ini. Penyebabnya apa Pak? Penyebabnya tadi sudah disampaikan gitu ya, pertama terkait dengan faktor alam.
ya kan. Terus yang kedua dengan kegiatan-kegiatan apa ini, ada dandangan, kemudian ada Idul Fitri, kemudian ya lain-lain lah faktor alam itu, sehingga itu tadi sampah itu kan memang tidak bisa dijanjeni ya. Setiap hari kan selalu ada dan kita butuh penanganan cepat. Nah ini kalau manajemen pengolahannya seperti apa Pak sehingga menjadi menumpuk seperti ini Pak? kalau manajemennya itu sama Pak, kita kontrol and fill ya kan, jadi ditata, kemudian setelah itu kita kasih tanah uruk setebal 20 cm ya, manajemennya seperti itu. Kita masih menganut dengan kontrol and fill, cuman ini itu kan kendalanya alat sehingga tidak bisa masuk ke wilayah selatan gitu loh Pak, tidak bisa masuk ke wilayah selatan, jadi tidak bisa naik. Nah, mereka buangnya itu di pinggir-pinggir karena alat pertama alat itu, yang kedua kita kalau paksakan truk-truk ini operasional ini akan guling. Nah, kita takutnya seperti itu. Nah, nanti malah terjadi viral lagi ya kan. Kalau kerusakannya itu sejak kapan Pak? Kerusakan itu kendaraan sudah alat berat kami itu udah lama Pak sebetulnya itu. Makanya dari kemarin itu kita memang kalau boleh dan diperkenankan itu kan kita usulan itu dulu ya kan, sambil kita nanti mengkaji secara teknis terkait dengan perluasan lahan. Tapi yang kita butuhkan alat dulu untuk menata gitu loh Pak. Jadi kondisinya kayak seperti ini, kalau tidak bisa kita tata gitu loh ya kan, alatnya rusak sementara kita butuh waktu ya kan. Nah, sampah ini tidak bisa dijanjeni 1 hari atau 2 hari itu tidak bisa, harus setiap hari itu harus selalu terus.